Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 10 Banjarmasin. Di masa yang saat ini yang makin marak tentang COVID, ibu berharapkan kalian menjaga kesehatan dengan cara dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kalian bisa melakukannya untuk diri kalian sendiri. Perkenalkan, nama Ibu Ani Rusmilawati. Di sini Ibu memegang mata pelajaran bimbingan dan konseling atau disingkat dengan BK. Baiklah, kesempatan ini Ibu diberi waktu untuk menyampaikan tentang tata tertib dan kriteria bobot poin yang ada di SMA Negeri 10 Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih baik lagi. Dan mungkin kalian punya dibagikan kriteria bobot poin ini. Tolong kalian perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Ibu menyampaikan ini hanya untuk penekanan aja, menjelaskan supaya lebih jelas lagi, lebih mantap lagi kalian nanti supaya tidak melakukan pelanggaran yang ada, peraturan yang ada di SMA Negeri 10 Banjarmasin ini. Baiklah, Ibu langsung saja ke bagian materi. Yang pertama, kriteria bobot poin yang ada di SMA Negeri 10 Banjarmasin berkaitan dengan kerajinan. Nah, kerajinan di sini terkait dengan keterlambatan. Itu nanti akan kita olah lagi kalau kita nanti dengan adanya pembelajaran tatap muka. Keterlambatan itu berkaitan dengan poin. Nanti poinnya kalian lihat di samping itu ada poin masing-masing. Kalian terlambat sedikit, waktu sedikit, 10 menit, 5 menit, itu ada poinnya masing-masing. Coba kalian perhatikan bobot poinnya yang ada di samping sebelah kanan. Kemudian kalau terlambat sampai beberapa kali juga kalian nanti akan dikenakan poin yang lebih banyak lagi dari yang terlambat pertama. Mudah-mudahan ini perhatikan, jangan sampai nanti kalian kalau belajar tatap muka tidak akan terlambat untuk menghindari bobot poin. Nah, sebelum lanjut, Ibu sampaikan dulu bobot poin ini untuk setiap siswa yang ada di SMA Negeri 10 Banjarmasin. Kalian diberi poin sebesar 100. 100 itu selama 3 tahun. Kalau poin kalian pakai, kalian gunakan, kalian melakukan kesalahan mencapai 100 poinnya, nanti ada tindak lanjutnya, yaitu kalian mungkin akan dikembalikan ke orang tua karena telah banyak melakukan pelanggaran. Jadi jangan sampai poin kalian mencapai 100. Makanya ini disampaikan supaya kalian tidak melakukan pelanggaran. Terus bagian kedua, tadi yang pertama kerajinan, yang kedua kehadiran. Nah, kehadiran ini ada 3 bagian, yaitu ada sakit, izin, dan tanpa keterangan. Kalau sakit, izin itu biasanya ada keterangan. Sakit, keterangan dari, mungkin kalau lebih dari 3 hari itu dari puskesmas atau dokter. Kalau izin itu harus ada keterangan dari orang tua dan tanda tangan orang tua, surat dari orang tua yang diberi tanda tangan orang tua itu harus lengkap. Baru diberi kalian nanti izin untuk tidak hadir dalam pembelajaran atau hadir ke sekolah. Yang ketiga itu tanpa keterangan, ALPA. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, ALPA. Dalam 1 tahun kalian cuma diberi kesempatan tidak hadir tanpa keterangan itu cuma 24 kali. Jadi dalam 2 semester dibagi 2, 1 semesternya kalian cuma mendapat 12 kali tanpa keterangan, dibagi dalam beberapa minggu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi bila lebih dari 24 kali dalam 1 tahun, itu berat untuk bisa naik kelas. Ada perhitungan lagi nanti. Jadi supaya diperhatikan, ini tanpa keterangan ini jangan sampai kalian lakukan.
Jadi kalau misal kalian bisa tidak hadir, mungkin ada keterangan nanti dari orang tua kalian. Nah, dalam pembelajaran daring, ini yang sering kalian lakukan. Kalian tidak hadir tanpa keterangan, itu tidak ada bersama sekali. Di telepon tidak ada, apa tidak ada, kalian tidak ada sama sekali untuk menghubungi guru. Ini yang sulit, padahal apa kendalanya untuk kalian? Kalau kalian punya HP, punya kuota, walaupun sakit pun pasti bisa kalian melakukan absen. Nah, nanti kalian akan berada pembelajaran daring, mungkin itu ada absen pagi, nanti disampaikan kepada kalian, dikirim setiap jam 7 pagi sudah dikirim, kalian sudah harus absen. Kalau kalian tidak absen, maka kalian akan dikenakan yang namanya tanpa keterangan atau alpa. Nah, jangan sampai nanti 1 tahun kalian lebih dari 24 kali, maka kalian untuk kenaikan kelas nanti akan diperhitungkan. Bisa tidak bisa naik kelas. Jadi perhatikan benar-benar untuk keterangan kehadiran ini berkaitan nanti untuk perhitungan ke naikkan kelas. Kemudian masalah belajar. Ya, pembelajaran. Coba kalian perhatikan di sana ada beberapa bagian yang tidak boleh kalian lakukan. Kalian baca poin-poinnya. Nah, yang paling besar adalah poin itu berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya. Kemudian ada poin yang lebih besar lagi, yaitu meninggalkan dan meletakkan buku peralatan sekolah dalam kelas. Kalau nanti kalian ada pembelajaran di sekolah, jadi buku tidak boleh ditinggal, harus dibawa pulang. Nah, kemudian nanti kalau kalian berbicara itu, kalau ada bohong, tidak berkata yang sebenar-benarnya dalam melakukan hal sesuatu, ditanya kalian jawabnya bohong, itu poinnya besar ya dibandingkan dari yang lain. Jadi ibu harap poin-poin yang besar ini jangan kalian lakukan. Terus kelakuan. Di kelakuan ini ada 2 bagian, yaitu kepribadian dan tata krama sopan santun. Kepribadian. Nah, ini yang sering dilakukan. Walaupun poinnya cuma 5, tapi sering. Misalnya, bagian yang pertama, siswa putri berhias, memakai perhiasan yang berlebihan. Itu tidak boleh, poinnya 5. Putra memakai gelang, memakai anting atau kalung, itu juga poinnya 5. Kemudian siswa putra rambutnya, nah ini untuk rambut. Kalau rambutnya menutup bagian telinga, tertutup telinganya, itu berarti sudah panjang, sudah harus dipotong. Kemudian bagian belakang menutup kerah baju. Nah, nanti kalian rasakan kalau rambut kalian itu menutup kerah baju, berarti itu sudah panjang. Terus kalau bagian depan kalian lakukan seperti ini, menutup bagian alis, itu juga sudah panjang. Itu aturannya. Jadi untuk rambut laki-laki kalian rasakan sendiri, bagian samping menutup telinga sudah panjang, bagian belakang menutup kerah baju itu juga sudah panjang, bagian depan kalau sudah menutup bagian alis itu sudah panjang, itu harus dipotong. Jangan tidak. Nanti poinnya kalian akan dapat poin 5. Kemudian memelihara kuku panjang dan diwarnai. Itu tidak boleh. Ya, poinnya juga 5. Siswa putri memakai atau membawa peralatan make up ke sekolah selain sisir, bedak, dan pewangi. Yang lainnya tidak boleh. Yang pokoknya sisir boleh, misalnya kalian habis olahraga, untuk laki-laki silakan kalian pakai sisir. Pakai parfum boleh, pakai bedak boleh, yang lain tidak boleh. Itu poinnya nanti kalian mendapatkan poin 5 dan barangnya akan disita oleh sekolah. Terus rambut siswa diwarnai. Nah, ini yang sering dilakukan, padahal poinnya sangat banyak sekali. Ya, dibanding yang lain cuma 5. Kalau rambut diwarnai putra putri itu poinnya 25. Jadi jangan sampai kalian melakukan pelanggaran tentang rambut ini. Perhatikan ini betul-betul. Terus salah memakai jilbab atau dalaman.
Nah, nanti kalau kalian turun tatap muka, untuk siswa putri itu memakai telakung, ya. Ini bagian dalam, terus ada pakai telakung. Kemudian jangan salah, kerudungnya yang sudah ada emblemnya, ada lambang SMA 10-nya. Jadi jangan pakai kerudung yang lain, yang sudah ada diberi untuk kalian, itu yang dipakai untuk sekolah. Kuku panjang juga tidak boleh, poinnya juga 5. Kuku diberi pewarna atau dikotek juga itu poinnya 5. Laki-laki telinga bertindik, itu juga tidak boleh, ya. Jadi harus perhatikan ini untuk kepribadian. Kemudian tata krama dan sopan santun, siswa bertemu tidak saling bertegur sapa dan memberi salam. Itu dikenakan poin, walaupun cuma 3, itu sangat beratur sekali. Makanya bagi kita orang Islam harus saling bertegur sapa. Siswa bertemu di luar sekolah tidak saling bertegur sapa, juga itu dikenakan poin. Siswa bertemu dengan guru dan staf lingkungan sekolah tidak bersalam, tidak memberi salam, juga dikenakan poin untuk kalian. Jadi harus saling bertegur sapa dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah kalian. Di sekolah maupun di luar sekolah itu merupakan saudara kalian, jadi harus bertegur sapa. Terus ke bagian selanjutnya, bagian 3, ketertiban. Ketertiban ini mungkin hampir sama di seluruh sekolah, yaitu tidak boleh melakukan hal-hal yang akan merusak, baik itu merusak lingkungan sekolah maupun untuk diri kalian. Coba kalian perhatikan di sana poin-poinnya, ya. Yang paling besar poinnya ada 25, mencuri. Nah, mencuri ini itu akan dilakukan nanti penyeleksian untuk kalian benar-benar mencuri atau tidak. Nah, poinnya karena besar 25, jadi sampai kalian lakukan, walaupun hanya yang kalian lakukan itu kecil. Misalnya pinjam punya teman, niat punya cuma pinjam tapi tidak dikembalikan, itu akhirnya jadi nanti akan barang bukti untuk kalian. Jadi jangan sampai itu kalian lakukan karena poinnya besar, itu merugikan kalian sendiri. Ya, yang paling sering adalah dilakukan di bagian 3.11, mengaktifkan HP pada saat belajar. Itu kalau memang gurunya, nanti kalau kalian belajar tatap muka, kalau gurunya memang menyuruh melakukan dengan HP, boleh diaktifkan. Tapi gurunya kalau menyuruh, kalian simpan HP, ya, disimpan. Tapi kalau tetap kalian lakukan aktifkan, nanti kalian akan dikenakan poin, yaitu sebesar 10. Kemudian HP diaktifkan pada saat jam pembelajaran. Yang kedua, kalian melakukan pelanggaran kedua, itu lebih besar lagi, 20. Nah, pelanggaran ketiga itu lebih besar lagi. Jadi sampai lakukan, perhatikan perintah guru betul-betul nanti kalau pada saat kalian belajar. Siswa tidur di dalam kelas, itu juga ada poinnya. Jadi jangan sampai kalian lakukan nanti kalau kalian pembelajaran. Terus merokok. Nah, ini yang sering dilakukan biasanya bagi siswa putra. Perhatikan ini, kalian membawa saja ke sekolah tidak dihisap. Membawa itu poinnya 25. Tapi sudah kalian bawa, terus kalian hisap, itu poinnya lebih besar lagi. Maka 2 kali lipat, dari 25 jadi 50. 2 kali saja kalian melakukan itu, merokok di sekolah, maka kalian akan dikembalikan ke orang tua karena poinnya sudah mencapai 100. Jadi jangan coba-coba kalian nanti, ya, belajar daring atau nanti belajar tatap muka, kalian tidak boleh merokok pada saat kalian memakai seragam sekolah. Perhatikan ini, di luar sekolah maupun di dalam sekolah, kalian masih memakai seragam sekolah, kalian merokok, kalian tetap pasti akan dikenakan poin yang besar untuk kalian. Jadi jangan lakukan ini. Untuk rokok poinnya sangat besar. 2 kali kalian merokok di lingkungan sekolah, maka kalian akan dikembalikan ke orang tua. Kemudian
Apalagi merokoknya disebarkan ke media sosial, jadi TikTok misalnya. Nah, itu sudah sangat merugikan sekali untuk sekolah. Itu poinnya lebih besar lagi. Nanti akan kita bicarakan lagi untuk hal ini apabila ada. Jangan coba-coba kalian melakukan TikTok pakai baju seragam sekolah. Hindari ini. Terus kita ke bagian yang lain, mungkin ya yang sejenisnya, bawa buku terlarang, majalah, kaset dan lain-lain yang sejenisnya, benda-benda yang bukan untuk belajar, yang bukan disuruh guru untuk membawa, jangan dilakukan, jangan dibawa ke sekolah. Itu ada poin masing-masing. Terus senjata jenisnya senjata tajam. Membawa senjata tajam tanpa izin dari sekolah itu poinnya 50 besar. Nah, kemudian menggunakan senjata itu, membawa tadi 50, kemudian digunakan untuk mengancam saja itu poinnya 75. Nah, apalagi untuk digunakan untuk melukai orang lain, maka itu poinnya 100. Kalian akan dikembalikan ke orang tua. Jadi jauhi betul-betul membawa senjata ini ke lingkungan sekolah. Bagian 7, obat-obatan, minuman keras, minuman terlarang, atau berjudi. Nah, coba kalian lihat, poinnya besar-besar semua. Membawa obat atau minuman terlarang di lingkungan sekolah, itu baru membawa kalian poinnya sudah 50. Nah, apalagi kalian memakan obat atau meminum minuman terlarang di lingkungan sekolah, itu sudah langsung dikembalikan ke orang tua. Tidak ada pokoknya tidak ada lagi kesempatan untuk kalian, karena ini sudah disampaikan, saat ini sudah disampaikan, nanti akan kita proses saja lagi langsung. Kemudian berjudi. Nah, ini sering dilakukan pada saat pembelajaran di sekolah, gurunya tidak ada di kelas, kalian lakukan apapun jenisnya. Kalau jenis taruhan itu namanya judi, itu tidak boleh dilakukan. Misalnya nonton nonton bola misalnya, kalian gurunya tidak ada di kelas, kalian nonton lalu taruhan, itu namanya judi, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Maka itu poinnya nanti akan dikenakan untuk kalian adalah 50 semuanya. Berapa orang yang melakukan itu, maka semuanya akan dapat poin yang sama. Terus perkelahian ya, bagian perkelahian ini ada perkelahian ringan. Perkelahian ringan di sini misalnya masih adu mulut, itu sudah poinnya 50. Nah, kemudian ada perkelahian berat. Perkelahian berat ini sudah saling memukul, saling mengenai, saling melukai, maka itu poinnya nanti akan dikenakan poin 90. Nanti ada surat perjanjian, ada panggilan orang tua dan macam-macam untuk proses perkelahian ini. Jadi jangan sampai kalian melakukan perkelahian. Apa ini? Lewati aja dah. Nah, termasuk juga mengancam guru, mencemarkan nama baik sekolah dan staf, melukai dan memukul guru atau staf, itu poinnya juga besar, jangan sampai kalian lakukan. Itu poinnya 75. Nah, sampai memukul guru itu poinnya 100. Jadi harus perhatikan ini betul-betul, jangan kalian lakukan. Terus pergaulan bebas. Siswa berlainan jenis, berduaan di lingkungan sekolah, berduaan. Jadi maksudnya tidak ada orang lain, ya ada di dekat kalian, cuma berduaan di lingkungan sekolah, maka kalian akan dikenakan poin 20. Ya, berlainan jenis. Kami tidak tahu apa kalian pacaran atau tidak. Pokoknya bila berduaan, berlainan jenis, tidak ada orang lain di lingkungan sekolah, itu kalian dikenakan poin 20. Jadi jangan sampai kalian berduaan. Terus siswa berlainan jenis, berboncengan dan bersentuhan. Bukan tidak boleh kalian ikut dengan teman, boleh. Ya, boleh. Tapi ada aturannya, berboncengan, tapi tidak bersentuhan. Maksudnya dengan pegang atau apa, maka itu poinnya 25 untuk kalian.
Kalau sekedar ikut bonceng boleh ya, bukan dilarang. Tapi yang bersentuhannya yang tidak boleh. Jangan kalian lakukan itu. Poinnya besar 20. Siswa berlainan jenis berduaan pada jam belajar di dalam maupun di luar sekolah ya. Misalnya jam olahraga ya, yang kawan lain di luar di lapangan olahraga, kalian bertinggal dua di dalam kelas berduaan. Itu poinnya juga nanti akan dikenakan poin yang besar untuk kalian. Sesuai nanti apa yang kalian lakukan pada saat jam belajar itu. Ada poinnya 30, ada poinnya 50, ada 80. Nah, nanti ya dilihat dari kesalahan kalian pada saat itu. Kalian dikenakan poin yang mana? Ya, yang paling berat lagi adalah yang langsung dikembalikan ke orang tua adalah sampai kalian berzina, sampai hamil. Walaupun misalnya kalian melakukannya di luar lingkungan sekolah, tapi kalian ketahuan hamil, kalian akan dikembalikan ke orang tua. Nah, hati-hati untuk yang wanita. Siswi perempuan, jaga diri baik-baik. Kerapian. Nah, ini yang penting, kerapian. Yang sering sekali kalian lakukan adalah di bagian kerapian ini. Memakai seragam tidak rapi, tidak sesuai ketentuan. Maksudnya tidak rapi. Ya, sekarang ini kan sudah zaman modern, tidak mungkin rasanya sulit lah untuk mereka yang tidak mempunyai ya setrika lah. Jadi harus rapi, datang ke sekolah paling tidak ya dicuci, rapi, bersih. Kemudian maksudnya tidak sesuai ketentuan. Ada tentunya, ada ketentuannya. Pakaiannya harus yang kayak apa? Harus sudah ada ditentukan, hari ini pakaian ini, hari ini bajunya ini, celananya ini, itu sudah ada ketentuannya. Nah, kalau kalian tidak melakukannya, melanggar ketentuan tersebut, kalian maka akan dikenakan poin 5. Tidak memakai lambang lokasi sekolah tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, lokasinya misalnya yang kelas 12 lambangnya masih kelas 11, itu mungkin nanti akan dikenakan poin mungkin, atau masih diberi kesempatan, diberi teguran dan lain-lain. Terus salah memakai seragam sekolah. Nah, karena bajunya ada baju sesirangan, ada baju putih, ada baju pramuka, mungkin salah memakai, kalian salah hari mungkin. Nah, itu bisa dikenakan poin 5 mungkin ya. Nanti kita lihat dan kita proses dulu. Tidak memakai ikat pinggang yang berlambangkan SMA 10. Ini poinnya juga 5. Tidak memakai sepatu warna hitam bertali. Sepatunya akan disita oleh sekolah. Jadi bertali. Di bagian bawah, di samping itu, bagian di bawah itu cuma sedikit ada putihnya boleh. Tapi kalau sudah tinggi seperti ini, tingginya itu sudah tidak boleh putihnya ya. Jadi putih bagian cuma segini ya, putih. Boleh. Selainnya hitam, tidak ada lagi, dan bertali. Jadi jangan salah memakai sepatu. Harus diperhatikan nih sepatu kalian. Terus tidak memakai kaos kaki yang berlambang. Nah, itu nanti kaos kakinya akan langsung disita oleh sekolah, diambil. Tidak lengkap memakai kelengkapan upacara. Jadi kalau upacara nanti kalian harus pakai topi dan dasi, itu semuanya selain seragam. Memakai seragam tidak standar yang sudah ditentukan. Nah, standar ini harus kalian ketahui lah, yang sering sekali kalian lakukan kesalahan. Tapi untuk sekarang yang wanita, karena itu untuk roknya itu lipitnya keliling, sudah jarang sekali ada yang pakai rok yang salah. Tapi untuk laki-laki biasanya bagian celana itu dikecili. Nah, standarnya yang mudah untuk kalian ya, standar. Bu, berapa ukurannya? Tidak perlu kalau pakai ukuran. Coba kalian ambil botol aqua tanggung, kalian isi air, masukkan dalam celana kalian. Kalau botol itu masuk, itu sudah standar. Itu aja syaratnya. Satu, kalian ambil botol, masukkan dalam celana sekolah kalian. Bila masuk, itu sudah pas standarnya. Kalau kada masuk berarti tidak standar, dibetuli jahitannya.
Untuk wanita biasanya itu bagian rok. Nah sekarang karena roknya sudah rok lipit keliling itu sudah jarang. Tapi baju ya, bagian baju biasanya itu sering sekali yang kalian lakukan adalah kalian kecili bagian pinggangnya. Jangan sampai, itu harus longgar. Apalagi baju olahraga, jangan sampai kalian jahit. Montok sekali kelihatannya lah kalau dijahit. Terus bagian, nah sudah habis bagian untuk poin-poin yang mengurangi poin kalian dari 100 tadi. Sekarang poin positif ya, ini kalian diberi kesempatan untuk menambah poin kalian yang 100 tadi, bisa ditambah lagi untuk menutupi kekurangan. Misalnya dalam 1 bulan kalian tidak pernah karena poin, nah itu kalian akan mendapatkan 5 poin plus dalam sebulan. Nah misalnya kalian baik terus, tidak melakukan kesalahan, maka kalian akan mendapatkan poin positif 5. Selama 1 bulan tidak pernah tidak hadir, nanti akan ibu cek kalian itu nanti akan diberi poin plusnya, juga mendapatkan poin plus 5 dan mendapatkan ranking pada waktu nanti pembagian rapot. Kalian mendapat ranking 4 sampai ranking 10, itu poinnya 5. Kalau ranking 1, ranking 2, ranking 3, nah coba kalian lihat, itu poinnya ranking 1 10, ranking 2 8, ranking 3 6. Nah ditambah tadi tiap bulan kalian tidak melakukan pelanggaran 5 tiap bulan, itu banyak sekali tambahannya. Kalau misalnya kalian ada melakukan pelanggaran, poin 100 kalian berkurang, maka bisa ditambah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik untuk menutupi kekurangan poin kalian. Mendapat juara lomba. Nah, di sini kan banyak kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di sekolah ini, bisa kalian ikuti. Kalian kan lomba. Nah, ada nanti tingkat sekolah, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, itu nilai plusnya nanti sangat ditentukan oleh tingkat kalian mana ikuti lomba tersebut. Nah, poin plusnya coba kalian lihat di sana sudah ada tertera di panduan yang kalian terima. Nah, menjadi pengurus OSIS juga kalian dapat 10 poinnya. Itu cuma setahun sekali kalian dapat poin 10. Mampu mengangkat nama baik sekolah di bidang apapun ya, dapat apa, dapat penghargaan apa dari kalian, maka kalian mendapatkan poin 20 untuk kalian. Menjadi duta sekolah, misalnya lomba apa, kalian ada duta apa, jadi duta apa, itu nanti poinnya juga akan disesuaikan dengan apa yang kalian peroleh. Nah, mudah-mudahan poin positif ini bisa kalian laksanakan untuk menunjang kegiatan kalian di sekolah, untuk menunjang nama baik sekolah. Mudah-mudahan positif ini yang lebih banyak kalian lakukan daripada melanggar peraturan, sehingga poin kalian akan berkurang. Jadi tolong ini diperhatikan semuanya. Kenapa ini disampaikan? Ini penting untuk kalian selama kalian 3 tahun berada di SMA Negeri 10 Banjarmasin ini. Kalau apa yang ibu sampaikan ini masih ada kurang jelas, silahkan nanti kalian WA ibu, bertanya di bagian mana yang tidak jelas, nanti akan ibu jelaskan kembali. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua, sehingga nama sekolah kita itu akan lebih baik lagi. Salah dan hilaf ibu mohon maaf, ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.